Dika, Caklah kau tengok ini. Anaknya kawan Uwak. Sekarang dia udah kerja di luar negeri, Dika. Ini lagi nih. Hebat. Iya, ini lagi. Nih, anaknya kawan Uwak juga. Anaknya kawan Uwak pas SD. Kawin dia sama orang luar negeri, Dika. Luar biasa, Wak Be. Iya, kayak mana ini ya Uwak biar bisa dapat anak-anak yang kayak gini. Atau paling nggak anak angkat Uwak lah. Uwak kan belum punya anak kan. Oh gitu. Jadi Wak mau kenal sama orang-orang yang kerja luar negeri. Iya, Uwak mau dengar. Karena kan kalau ada tetangga kita di luar negeri, kita kan bahagia gitu kan. Iya. Dia pulang ke Indonesia, pulang ke Medan, bawa oleh-oleh dari Minimal Jepang. itulah Oh, ya, itu gitu ya kan. Ada nggak kira-kira kamu? Ada lah, Wak Ada? Be. Iya, kebetulan tadi ada. Ya. Cocok lah. Kita panggil lah, Kita Wak Be, panggil aja lah kalau iya, gitu ya. Oke, sini Bang, masuk Bang. Ini dia Wak Be. Siapa ini? Ini abang Dika. kita yang pakai Ya gambar. ampun. Sama kakak juga sekalian. Iya, Assalamualaikum. Segarnya. Waalaikumsalam. Seger ya? Iya. Ya. Abang sebelah situ Bang, dekat Wak Be. Bang. Gimana nih? Siap, siap. Sebelah sini ya. Halo Tante. Ya, silakan. Udah boleh duduk? Oke. Silakan. Iya. Ganteng kan Wak Be? Iya ganteng, mirip mantan pacar Wak Be. Oh, iya. Bukan, mantan pacar kawan Wak Be. Mirip kali dulu itu Mirip ya. aja ya? Iya. Mirip brewokannya gitu Iya ya? brewokan. Kalau Wak Be mantan pacarnya sampai sini brewoknya. Panjang dia. Berarti itu Shifu. Iya. Ya Allah ketawa-ketawa aja. Ya kita kenalan dulu dengan bintang tamu mungkin, kita hari ini. sebelah saya ini ada Kak Stella ya. Iya. Kak Stella yang kemudian di sebelahnya ada Bang Edwin juga ya. Iya. Ini adalah pemuda-pemuda Indonesia yang berkarir di luar negeri. Jadi memang tema kita hari ini yaitu Rakyat Berdaya Indonesia Bangga. Wih. Inilah teman-teman kita, adik-adik kita yang membanggakan Indonesia. Lewat pekerjaannya mungkin. Edwin boleh cerita sedikit, sepil dong pekerjaannya Iya. di sana apa, Wi? Kegiatannya apa sih gitu ya kan? Kegiatannya. Baik. Jadi kalau saya pengalaman atau awalnya itu dulu dari tamat sekolah kuliah ke India. Oh. Begitu. Jadi dari kuliah kemudian berkarir di India. Kemudian lanjut COVID-19. Qadarullah balik ke Medan Itu izin Bang tahun berapa? tahun 2013. Udah lama. Oh, 2013. Oh, Wak Be baru 2013. pulang juga itu, Put. 2013 Wak Be baru pulang jadi TKW. Oh, Iya. Bangga juga loh Indonesia. dari mana? Dari mana? Dari ini Kamboja. Terus Win? Ya, kemudian habis COVID-19 dapat langkah rezeki ke Malaysia, kerja berkarir di sana. Kita berupa perusahaan asing. Oke. Kurang lebih 3 tahun, terus lanjut 2 tahun terakhir yang perusahaan Singapura. Namun mereka karena punya entity di Malaysia atau legalitasnya untuk bisa kita dapat sponsorship, jadi saya tetap stay di Malaysia begitu. Jadi mereka bisa kasih sponsorship dari Singapura Berarti headquarter. berpindah-pindah. Bang ini. Berarti perusahaan asing loh Dika. Iya. Bayangkan berapa itu gajinya Dika. Iya. Makanya Bang ini kan kuliahnya di India tadi ya. Iya. Mirip ini ya. Iya, Sahrul kan? Salman? Bukan. Kan? Sanjay. Oh, Sanjay itu. Bukan. Bukan ya. Bukan. Nah, kalau Stella sendiri, Stella. sepil dong apa kegiatannya? Ya, saya tinggal di Jerman. Oh, di Jerman. Iya. Orang Jerman. Dekat sini Medan Denai. Itu Jerman. Ya, jadi saya berdomisili di Jerman dari tahun 2016 dan menikah dengan warga negara Jerman. Oh. Ya, sekarang. Perbaiki keturunan. Iya. Pasti anaknya mirip-mirip Wak Be. Enggak lah, Wak Be. Kalau itu bukan di Jerman beliau tinggal, di Zimbabwe. Makasih. Nah, terus Nah, ya. iya, jadi sekarang saya punya anak 3. Oh, 3. Ya, kegiatan jadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan benar. Oh, emang ada ibu rumah tangga nggak baik? Ya, maksudnya. Mungkin. Ada ya. Berarti Iya. kita hari ini kedatangan tamu seorang anak Medan ya, Win, yang bekerja di perusahaan asing. Satu lagi anak Medan juga yang menjadi ibu rumah tangga dengan orang asing. Iya. Terus Kak, Stella? Ya, gimana Stella cerita dong apa yang sudah kan ini rumah tangga, ibu rumah tangga. Apakah hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga atau ada aktivitas lain? Ya, ya sejauh ini di rumah ya urusin suami, urusin anak-anak.
saya juga punya usaha kecil-kecilan karena di sana sulit untuk menemukan makanan Indonesia. Oke. Jadi kebetulan salah suka masak, jadi usaha bakso, nasi bungkus lah ala-ala bungkus Medan, ya, ya oke. gitu. Ya, ya jadi seperti itu. Jadi kebetulan rumah juga ada di sekitaran tempat tinggal mahasiswa. Kita di kota kita itu namanya Kota Trier. Itu di dekat rumah kebetulan ada universitas yang mana mayoritas mahasiswa Indonesia tuh tinggalnya dekat situ gitu. Jadi daripada mungkin bayar ongkir untuk beli ke kota lain karena di masing-masing kota pasti ada yang jualan makanan Asia. Indonesia ya. Tapi nggak semua kota juga ada restoran Indonesia. Benar. Jadi punya ide gimana untuk dapat uang jajan dikit. Jadi akhirnya aku mutusin untuk jualin ini apa yang bisa aku buat gitu. Kebetulan Stella pintar masak, jadi Katanya begitu. Iya, jadi itu dimanfaatkan. Iya. Karena teman-teman bilang enak bisa dijual nggak? Awalnya seperti itu. Jadi Itu udah buka kafe, Stel? Enggak sih, Enggak, ya, belum. Belum ya? Ya. Akan? Itu insya Allah. Insya Allah. Mungkin Masih ghost- online sih, masih ghost online. kitchen dulu ya. Ghost Iya, kitchen iya. dulu. Ya benar. Buat ini nggak Stel? Buat di YouTube ala-ala masak bakso ala Stella gitu-gitu? Belum. Belum ya? Belum. Kemarin sempat juga kepikiran, cuma karena anak-anak masih kecil, jadi kayaknya repot. Harus bagi waktu jualan, ngurus anak kan. Karena soalnya di luar negeri itu kan kita nggak pakai pembantu ya. Maksudnya nggak ada yang bantuin lah gitu. Oh, nggak ada Iya. awak-awak dari Binjai di bawah. Oh, enggak ada. Kan mahal Stel, ya. kalau gaji pembantu 80 juta, Wak Ben mau. Banyakan gajinya. Ya nggak sanggup. Nggak sanggup. Belum sanggup ya. Ini berarti seru ya, selain jadi ibu rumah tangga juga bisa memanfaatkan Iya. talentnya Stella tuh Iya, iya. sebagai tukang masak dan menjual. Iya. Kesulitan nggak Kak Stella mendapatkan bahan-bahan utama membuat bakso itu? Awalnya sulit ya, tapi karena banyak sekarang pendatang dari Asia di daerah kita, banyak orang Indonesia, pekerja di toko Asia sendiri pun ada orang Indonesia, jadi mungkin dia yang kasih ide apa nih kebutuhan bumbu-bumbu Indonesia, Saya pikir mereka tadi stok. karena banyak yang datang dari Indonesia, Kak Stella just tip. Iya, kadang-kadang kita just tip juga. Iya. Pernah tuh Abe tengok statusnya ya kan Win, status si Stella nih. Dia jual orang-orang Dika, ya kan? Terus dia jual ini permen Win, permen anak-anak itu dia jual, permen jahe ya Stel. Iya. Itu memang mengingatkan memori ya, Medan memorable Jaya. banget itu Medan Jaya. Iya. Itu Medan Jaya. dijual. Iya. Jadi memang kesempatan dan sepertinya itu salah satu membuat kita negara Indonesia bangga juga Iya, benar, ya. iya. Ternyata jajan-jajan kita itu dibeli sama orang asing atau orang Indonesia. Memang pelangganku, konsumenku rata-rata orang Indonesia yang rindu masakan Indonesia. Iya, karena kan kayak aku bilang tadi, restoran Indonesia itu di setiap kota itu belum tentu ada. Belum tentu ada. Jadi karena mereka mungkin nggak fresh lagi Ya, ya. karena kan jauh ya. Jauh. Berproses Terus aku bisa masak, terus kayaknya mereka nawarin gimana Stel kalau dijual aja gitu. Jadinya. Gitu. Wak Be, nggak ngambil air nih dong. Ya Allah, lupa. Wak Be karena sudah ada lelaki tampan di Oh, samping iya. Wak Be. Lupa. Oh, mau pesan apa, Win? Itu Sebenarnya ada Wak Be ini aplikasi. pemilik kafe loh. Iya. Sok-sokan aja jadi host. Menang, pesan apa? Mau yang putih saja. Oh, baik yang putih. Saya dong putih. Stella apa Sama, Stella? sama. Ya sama ya, putih semua. Sama. Ya, tinggal dulu ya. Iya. Bang Win, kan pertama awalnya pengennya belajar ya ke sana ya, kuliah gitu. Iya, kuliah. Awalnya kuliah Awalnya di India. kuliah beasiswa atau Beasiswa. sendiri? Beasiswa. Berarti bukan ada rencana dari kecil memang pengen di sana. Gitu. Sebenarnya dari awal itu ada keluarga yang saya bilang mungkin bisa dibilang kayak om. Jadi om saya dulu udah S1, Udah di S2, sana. S3 di India. Di India? Iya, sampai dia cum laude, sampai dia dapat prestasi di India di kampus itu. Bahkan sampai Di kampus yang sama. Iya, di kampus yang sama. Sampai dipanggil sama dosen-dosen atau para orang-orang petinggi di India itu atau dosen-dosen di sana itu profesor. Padahal sampai di Indonesia beliau belum profesor. Jadi itu yang memotivasi saya juga salah satunya untuk kuliah di India karena sebagian besar mungkin stigma-stigma itu kan masih ada ya, stigma negatif tentang India yang katanya Non higienis. sudah tahu ya, Iya. tahu sama tahu Iya. ya. Nah, hal-hal yang sifatnya mungkin negatif ya stigma itu, jadi sebenarnya ketika saya sampai sana itu
hal-hal positif justru tetap ada buat saya berkarir atau kuliah di sana. Salah satunya dari segi pendidikan dan karir kerja begitu. Oke, silakan Wak B masuk. Ya, Wak B sudah datang dengan membawa yang putih-putih. Perkenalkan, ini air mineral dari Luxembourg. Ya, Luxembourg itu. Dulu tahu nggak, Put? Stella ini pernah memberikan saran sama Wak B. Apa saran? Kalau ingin mencari seorang pria kaya raya, carilah dari Luxembourg. Gitu. Kenapa itu, Stella? Karena Luxembourg sampai sekarang ya yang saya baca itu negara terkaya yang ada di Eropa. Wow, Gitu. kan cocok. Ya, Kalau betul Wak B juga ya, kaya kan Putra bisa jadi tukang pukul Wak B. Ngece aja, Bang. Oke, balik lagi kita tadi belajar di sana. Terus waktu pada saat Bang Edwin di sana seperti ini nggak? Kan stigma-stigma negatif pasti, ya kan? India tuh begini. Sampai sana itu tidak terjadi. Sebenarnya ada, tapi tidak yang sebesar media-media sampaikan lah. Oh, Jadi mungkin di pinggir-pinggir saja. iya, gitu di ya. pinggir kota atau di pelosok-pelosok. Itu kan mungkin setiap negara ada ya. Tapi pas saat di sana ternyata kampusnya itu di mayoritas muslim, jadi lebih, iya benar, jadi lebih nyaman. Bahkan saya kira pas sampai di sana, saya kuliah itu dulu kan di pesantren, mungkin secara pandangan kan atau secara kelas mungkin pendidikan kita kan dulu mikirnya kayak, oh iya kelasnya masih pisah antara santri sama santriwati gitu. Sampai sana mikirnya kita kan kalau tamat pesantren kan, oh akhirnya bisa berbaur. Ya, Rupanya begitu. Wah sampai sana pisah lagi ya satunya. Bukan, Wak B tahu. Oh, akhirnya aku keluar dari pesantren. Iya, begitu. Bisa lihat bunga-bunga, bunga Sama gitu, kan? matahari. Rupanya bunga tai ayam. Terus bener nggak maksudnya kalau kita jumpa sama lawan jenis di sana, memang ada hujannya sama musik. Di setting ya. Di Kenapa setting sih ya. milih India? Tadi kan Wak B Iya. sekilas mendengar. India itu kan kalau bisa kita lihat lebih maju Indonesia daripada India. Itu stigma yang mungkin 20-30 tahun yang Yang lalu. lalu. Iya. Tapi saat ini kalau kita mungkin bisa lihat riset itu kembali dari para ahli, kalau dari pendidikan atau teknologi, bahkan dari pemerintah kita, diplomat kita itu mengagumin dari segi sektor IT dan pendidikan di sana. Mereka jauh berkembang bahkan pesat. lebih. Orang kaya tuh banyak dari India loh sekarang, Put. Ya kan? benar. Ambani itu. Banyak ya, Win, kan? Udah Kalau banyak. mau searching di Google sekarang CEO-nya Google siapa, CEO-nya Microsoft siapa, CEO YouTube-nya siapa, itu orang India. Iya. Sampai yang jual martabak siapa? Kau nyindir uang, mantan suami dulu tukang jual martabak. Minum. Boleh nih, udah boleh ya? Boleh. Ini air zam-zam bukan? Ya, nggak apa-apa. Ini gitu minum saya tanya deh. Ngomong gitu, bingung nanti. Malah orang bingung kita. jadi orang ya. Iya, jadi betul-betul memang sahabat-sahabat yang kita undang hari ini begitu berdaya ya memperkenalkan. Kalau Stella dari makanan, Edwin dari mana? Budaya atau Budaya. dari ketampanan? Tapi dulu masuk ke kuliah atau ke India dulu belum ada brewoknya sih. Oh iya, masih kurus, Put. Iya. Masih kurus. Oh, masih kurus. Jurusan apa? Sastra mesin ya? Itu Putra. Atau kereta api yang bawa sarukan. Tapi bangga nggak Bang? Maksudnya kan kita dari Indonesia, terus di beasiswa tuh ke sana. Kan kita tetap bawa nama Indonesia kita, ya. Indonesia kita kan. Saya bangga. Nggak, belum pindah warga negara kan? Mana tahu nanti. Mumbai, warga negara Mumbai. Bangga nggak Abang maksudnya Bangga, gitu kan? bangga. Dan Bangga, kan nanti pasti menjadi contoh kan bagi masyarakat dunia yang lain yang berada di sana kan pasti dari berbagai macam negara kan. Iya, benar. Terus Abang dari Indonesia menjaga nama baik. Apa kesan Indonesia di mata masyarakat India? Iya, menurut Abang? benar. Nah, kita kebetulan dari semua dosen yang ada di kampus, Indonesia termasuk, atau pelajar Indonesia itu termasuk mahasiswa atau mahasiswi yang bisa dikatakan disiplin pelajar-pelajarnya. Karena ada beberapa negara lain, bahkan Timur Tengah, itu tidak sedisiplin kita, tidak serajin kita masuk kelasnya. Di sana kan ada minimal standar masuk kelasnya, begitu kan. Iya, berapa hari gitu ya. Berapa persentase untuk masuk kelas. Ternyata ada beberapa Indonesia dari... masuk tiap hari deh kok bisa Ya. nambah lagi gitu ya.
Karena mungkin kalau untuk dari sisi kita bagaimana pendekatan kita ke dosen, mungkin sudah DNA kita orang Indonesia bersosialisasinya ramah tamahnya terbawa gitu ya. Jadi kita malah lebih semangat, lebih rajin melihat kita sebagai orang asing di sana. Yang banyak dari mana kalau di sana? Jawa kah dari Timur Tengah. Oh, Maksudnya orang Indonesia. Iya, orang Indonesianya, iya. Indonesianya. Waktu itu saat satu letting kami yang ke India, orang Medan sih, orang Sumatera sih. Sumatera Iya, ya. merajain. Oh, Meraja orang Medan ya? Orang Sumatera. Oh, Jadi ada yang Palembang, ada yang dari luar Sumatera Utara begitu. Oh, gitu. Jawa ada juga beberapa. Ada juga Jawa. Jadi tadi sekilas Wabe dengar Edwin itu memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang ada di India ataupun di Malaysia. Itu budaya yang seperti apa, Win? Jadi di kampus kita biasanya ada acara seperti culture night gitu. Iya. Nah, di Culture sanalah night kita ya? jadi di sanalah kita kalau setiap bulan atau setiap semester kita dibikin acara sama kampus, disitulah kita memperkenalkan diri kita seperti nari, tari saman. Dan hal-hal budaya lainnya lah seperti masakan Indonesia kita UKM untuk street food seperti itu. Kita tahan dulu Bang Edwin ya, Iya, karena kita ada yang mau lewat dulu. Iya. Ya baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pertanyaan kita kepada Bang Edwin dan Kak Stella, Stella. ya. Mana kita weh? Titik kumpul. Pemirsa, kembali lagi di mana kita? Titik kumpul. Wih, seru kali tadi kalau Bang Edwin cerita tentang apa Kebudayaan. budaya. Terus abang tadi di sana nari apa? Saya bawa pecak silat. Pecah silat. Kalau saya bawa ayam pecah. Oh jadi memang ada culture night gitu ya? Iya. Terus setiap hari Dulu ekskul kebetulan waktu di pesantren silat juga. Silat, Jadi ya. sempat bawa kebudayaan kita kan bela dirinya. Pecak Jadi silat. selain orang Indonesia itu kan ada juga tuh pasti orang-orang dari luar. Berarti termaksud pertukaran budaya juga ya, Win, benar, ya? benar. Cultural night itu ibarat kayak berbagai negara mewakilin setiap negara masing-masing dari budayanya. Jadi misalnya Pakistan, Iya. Vietnam, Malaysia, atau Timur Tengah, Yaman, banyak orang Yaman, Mesir. Bahkan ada orang Amerika dan Jerman juga yang kuliah di India. ada juga. Malah terbalik. Ada juga, iya. Mereka kuliah di India juga. Iya, ada yang kuliah di India. Itu yang tarian yang kemarin pakai rambut-rambut gitu. Itu lain tarian. Iya. Nih, Wak B kan mau nanya sama Stella nih, Dika. Ya, Karena gimana? kan Stella tuh berhasil menjadi ibu rumah tangga, tapi dia memberdayakan keahliannya Jago masak. bikin bakso gitu ya. Bikin bakso ya. Itu idenya dari mana, Stella? Idenya dari karena saya suka makan. Oh, makan. Jadi awalnya sih mulai usahanya itu dari sambal dulu ya. Karena di Jerman kan susah untuk dapat cabai. Sambal. Cabai ada tapi nggak sambal ya ada dibuat kalau di sambal. Olahnya nggak tahu. Mungkin cabenya nggak pedes ya. sambal sebenarnya di Jerman tuh ada sambal tapi dari yang diproduksi di Belanda. Itu namanya sambal olek. Harganya lebih mahal. Harganya sebenarnya relatif murah, tapi rasanya nggak sesuai dengan lidah kita. Iya, jadi Ya cabenya ada ya, beda ya. Kalau di sini Iya. pedes karena Cabai cabai-cabean. Bukan cabai serbuk kalau Oh, di serbuk. luar. kalau iya, di sana kan lebih ke apa nama cabenya lupa. Spicy. Iya, Lain udah ya. kurang itu. Apa? Jalapenos. Bawa aja mulutnya si Dika langsung Iya, pedes betul. sampai di sana. Jadi ukuran pedas di Jerman itu jalapenos, Tabasco itu udah pedas tapi rasanya kurang otentik kayak kita gitu. Kalau kita kan harus pakai bawang putih, cabai, bawang merah, tomat Cabai gitu. caplak ya Iya. kan. Ih, seru kali tuh. Tapi saya pengen tahu juga, kakaknya waktu pas pertama kali ke sana, kaget nggak ada culture shock? Wih, iya. kali. Culture shocknya Pastilah ada pasti ya. pasti. Pertama pasti homesick. Karena biasa rame, soalnya saya kan dulu kuliah di Medan, ya S1-nya di Medan. Iya. Jadi biasa ngumpul sama teman-teman di kampus, sampai di sana siapa lu siapa gua, gitu. Jadi Nggak gitu rame berarti? Enggak. Jadi awal mula tuh berpikir, oh mungkin Jerman tuh kayak Hollywood ya, rame gitu. enggak ternyata. Partinya enggak seperti itu. Jadi orang Jerman tuh lebih disiplin. Oh gitu. Jadi jam tidur mereka juga lebih cepat. Mereka tidur tuh rata-rata jam 9 itu sudah sepi. Jadi nggak ada keramaian di luar. Oh, nggak ada agem di sana ya? Kalau di hari, kalau weekday ya, kalau
Lebih mirip tarutung jadinya ya. Jam 9 udah tidur. Ya juga ya, Dik. Jam 9 nggak ada orang lagi. Berarti kalau Wabe buka kafe di Jerman, jam 9 udah tutup. Apa namanya itu, Dik? Tapi mungkin karena saya tinggal di kota kecil ya. Kota besar mungkin beda lagi. Tapi saya belum pernah tinggal di kota besar. Kebetulan nyampe di sana di kota kecil, kaget ngelihat jam 9 di jalanan itu orang-orang nggak ada yang duduk-duduk main gitar, nggak ada di jalan begitu. Waktu pas ke kota besar nggak ada emang? Di kota besar ada. Tapi kayak di Space-space kafe-kafe tertentu gitu, ada aja, space-space tertentu ya. Berarti Trier ini lebih meriah Patumba daripada Trier sebenarnya. Ya mungkin juga ya. Iya, Karena kan kalau di Patumba semakin malam semakin cemerlang gitu, semakin banyak lampu-lampu. Karena kalau di Jerman tuh ada aturan di atas jam 10 malam itu nggak boleh ada lagi keributan. Kalau tidak mereka bakal nelpon polisi. Iya, itu semua. kalau Di nggak apartemen nelpon juga polisi? nggak boleh. Iya. Wah, B kemarin dapat ini Tuh. lotre jam 11 malam. Ada. Wah. Nggak langsung buat bongkar Dia, waktu itu. dia nggak telepon polisi pemirsa, damkar. Padamkan dulu api. Iya memang seru ya kalau kita bicara mengenai pengalaman teman-teman kita di luar negeri itu. Gimana mereka bisa mengembangkan ini dari Betul. masak memasak. Jadi Ya. kita kan bangga juga ya Dika. Bangga dong. Kalau Edwin sendiri, itu kan tadi ceritanya di India ya. Kalau di Malaysia, Wak Be tengok nih di Instagram Edwin. Edwin tuh suka main bola ya. Terus kan Hobi. terus kan Gareth Bale putra- sepertinya ya. putra-putra yang Ada paling ininya seru di belakang. yang paling seru itu tahu nggak? Edwin itu kawan-kawan main bolanya Putra. Oh, ada orang asing. Ada juga orang kita, asing ya? Kita gabung, jadi ada orang-orang asing yang ekspat di sana, yang kerja di Kuala Ekspatriat, Lumpur. ya. Ya. Itu seperti orang Jerman, Denmark, Inggris, orang Jepang bahkan. Itu buat tim klub masing-masing punya liga amatir di sana. Jadi kita setiap negara pun punya klub bola liga amatir di sana yang ya berkompetisi. Ini yang di Malaysia tadi. Iya, yang di Malaysia. Malaysia. Jadi Malaysia saya tadi satu kan, tim. Kerja ya Win di Kerja. perusahaan asing tadi. Iya, benar. Itu sekedar hobi aja tadi seling. Oh itu hobi. Sebenarnya Itu abang ini kerja. Iya di Malaysia dia kerja sampingannya main bola. Wah, B ini. Iya, enggak Wabe sebenarnya mau minta nomor WA kawan-kawan main bolanya Edwin itu. Ya kan, bisa juga kan. Ya, kalau Stella sendiri bersosialisasi enggak dengan orang-orang Indonesia yang ada di Trier itu? Iya, kita ada grup anak-anak Nusantara yang ada di kota itu. Banyak nggak? Di mana? Isinya banyak nggak? Maksudnya Banyak. pesertanya banyak juga? Iya banyak. Ada juga saya juga masuk di komunitas Muslim di Trier ya. Terus sebenarnya kalau di Jerman tuh kita connecting sih sama orang Indonesia yang ada di lain kota. Nah, juga ada komunitas iya masyarakat yang ada di Jerman, Iya. kayak masyarakat yang mungkin datang dari Bukit Lawang contohnya. Oh iya, dari Bukit Lawang. Iya. Jual apa? Jual duren? Iya, Bukan, bukan mereka- yang orang-orang hutannya yang datang. Bawa gajah. Jadi Wak iya, B, Wak B. jadi ada beberapa komunitas yang Stella masukin. Jadi dari situlah bisa mulai Aktif berjualan. aktif gitu berjualan, ya. banyak pelanggan Pesanan. juga. Alhamdulillah. Iya. Kak, boleh digambarkan nggak Trier itu kayak mana kalau di Indonesia itu seperti kota yang mana? Gitu? Trier itu perbatasan antara Luxembourg. Jadi 45 menit naik bus ke Langsung Luxembourg. ke Luxembourg itu suatu negara Ya, tadi. negara lagi kan? Oke, Besitang lah berarti, Put. bisa. Ya kan? Jadi Dia kan perbatasan, Iya, perbatasan. antara Medan dan Aceh, ya. Enggak, maksudnya kalau di Indonesia ini kayak mana? Gambarkan kotanya seperti yang mana? Bogor atau mana gitu? Waduh, gimana ya? Kayaknya Nggak ada karena itu kan negara ya, Negara, ya. bukan antar kota, itu antar negara. Jadi kayak Singapura, jadi Luxembourg itu kayak Singapurnya kita, dan aku tinggal di perbatasan Singapura. Oh, pantas. Malaysia dan Singapura. Pantas kakak bilang tadi kalau mau cari apa yang Luxembourg gitu ya. Oke. Ya, suamiku kebetulan dari sana? kerja aja Oh, di kerja di Kerjanya di sana. Iya. Aduh, makin seru perbincangan kita. Kalau Edwin memperkenalkan budaya tadi, jadi ada exchange culture ya. Kalau si Stella dari makanannya. Jadi sebenarnya kami orang-orang Indonesia bangga loh sama kalian berdua. Bangga. Karena Menginspirasi bisa- ya? Iya, betul-betul Sangat memberikan inspirasi, inspirasi. betul. Ada sedikit ketakutan sebenarnya ya memperkenalkan
kebudayaan atau masakan, takut tidak diterima tuh oleh orang-orang sekitar. Jadi kalau kita buka restoran takutnya nggak laku, siapa yang beli? Sejauh ini rendang masih diminati. Iya, iya. Iya, rendang. Orang-orang tuh mau nggak, orang Jerman tuh mau makan Mau, rendang? ya banyak pelanggan saya tuh yang punya suami bule, ya. Suaminya ikut makan nasi bungkus Bahkan juga. mungkin kalau dia makan maknyus gitu. Iya, iya. Karena rendang, iya. Karena rendang itu salah satu makanan yang mereka rasa kaya rasa gitu. Kaya rasa. Dibilang kari juga bukan. Betul, gitu. rempah-rempahnya ya. Beda, kalau rendang kaya rasa, kalau Wak B kaya lemak. Iya. Bukan saya yang Iya. bilang. Ya kan? Makasih ya. Kalau di sana Bang, waktu di India itu Bang Edwin kan, kompak nggak kita orang-orang Indonesianya gitu? Sebenarnya di sana kalau untuk dari segi pendidikan sedikit. Jadi kalau dari segi dari industri karir kerja, malah orang Indonesia banyak juga di sana. Support each other lah ya. Iya, jadi sebenarnya kita punya komunitas juga, punya bahkan sebagai pelajar Indonesia kita punya organisasinya di sana, komunitasnya namanya PPI India. Oh iya, di Instagram PPI ya. Iya. Jadi kadang kita bahkan kita sebagai side job atau side hustle di sana sebagai mahasiswa, kita juga tour guide nanti orang-orang yang di Indonesia, guest-guest atau tamu yang mau jalan-jalan ke India, misalnya mau ke Taj Mahal, Jaisalmer, ke Kashmir, beberapa wilayah negara bagian di India. Nanti kita sebagai side hustle-nya, sampingan sebagai mahasiswa bawa mereka dampingin. Edwin, Wak B ingin mengatakan sesuatu. Ya. Bawa aku ke Taj Mahal. Kira saya mau ngetes gitu. Ini bener nggak ini Bang Edwin tinggal di India? Bener nggak? Kan? Karena kan de facto and de jure kan. Iya, betul. Boleh disampaikan mungkin memperkenalkan diri menggunakan bahasa India dari Bang Edwin mungkin ya kan. Tuh, Ngetes mirip-mirip. aja sedikit aja, sepil aja ya kan. Silakan Bang kameranya. मेरा नाम मोहम्मद एडविन अलहमदा जिंदाबाद खूबसूरत है Janda AB. Janda bar kecurat. Kalau Kak Stella boleh bahasa Jermannya sedikit? Mau bilang apa? Memperkenalkan diri aja. Oke. Gak usah panjang-panjang Kak Stella. Memperkenalkan diri Sikit saja. aja. Sikit aja. Oke. Ich heiße Stella Nindi, Stella Kahlan, und ich wohne in Trier. Apa itu artinya? Saya Stella, nama saya Stella, saya tinggal di Trier. Oh, jadi kan Put, kalau kita lama-lama tinggal di luar negeri gitu kan, hai, nama saya Wak B, saya tinggal di Bromo. Harus gitu caranya. Sebenarnya saya kepengen pakai ini. Saya tak apa. Malaysia. Itu India kan, ini Malaysia. Tapi Iya. saya sejauh ini paling lama emang masih di India lah, 5 tahun. Paling lama ya Bang, ya? 5 tahun. Malaysia 3 tahun, iya Malaysia baru 3 Itu lanjut S2 di sana di India. karir kerja. Oh kerja, karena kerja. tamatnya selesai tamat langsung aja S1. satu sana kerja, baru habis itu ke Malaysia. Sempat 2 tahun dulu kerja di India. India? Awalnya waktu itu kerja di embassy, kedutaan besar. Iya. di- Oh, di bantu-bantu bagian protokol mereka, ya. konsuler. Iya. Sempat kayak waktu itu kan mungkin periode Pak Jokowi ya. Jadi sempat kita juga dampingin Pak Jokowi yang datang ke India waktu itu 2 kali. Oh iya. Ya, kita yang ngurusin semuanya, damping segala macam, protokolernya segala macam. Itu waktu kerja di India ya, Iya, di 1 embassy tahun, tadi. iya. Oh, 2 tahun. Kedutaan, Iya. kedutaan India tadi. Tapi apa ya, pegawai honorer berarti ya Win, Waktu di sana? itu masih belum dari resmi menteri luar negerinya. 5 tahun tinggal di India. Iya. Makanan India yang disukainya apa kira-kira? Martabak. Enggak lah. Karena tahu ada kan, Mbak. Ya apa Win? Yang jelasnya seperti biryani. Oh, itu India? Iya dong. India. Oh, bukan Arab ya? India, ya mereka punya juga Ada bumbu-bumbunya biryani ya? Indianya. Nasi kurma Iya. itu yang Yang Arab ya? Karena si biryani itu India. Biryani, mandi. Beras basmatinya Basmati. itu Basmati itu dari India? panjang-panjang, Sepanjang iya. Yang panjang-panjang India ya. Basmati. Iya, benar. Itu enak ya di sana? Enak banget. Kayak shawarma itu India juga ada Shawarma shawarma. ada juga. Bukan dari Mesir itu? shawarma India Arab sih. Saudi ada, tapi mereka punya ciri khas masing-masing. Jadi mereka punya shawarmanya Mungkin mereka. bumbunya ya, dibedakan di bumbu. Ya, kalau jajanannya ada bisa dibilang momosa. Momosa itu Oh kayak iya, dumpling. Iya, Tapi- momosa itu kayak ini sebenarnya yang digoreng, segitiga itu iya ya. segitiga. Kayak pastel. Iya, Ya. kayak pastel. Iya, Itu enak kayak pasti, betul Mas, ya? pastel. Enak sih, masih masuk sih. Masih masuk iya. situ ya? Masih masuk. Tahun 6 bulan, sekedar cerita 6 bulan pertama sempat kita hampir rata-rata diare. Ya. Ini fun fact ya, fun fact ya. Mens. Kebanyakan kunyit, Iya. kebanyakan makan Jadi kunyit. 6 bulan 6 pertama. bulan, 6 bulan ya?
3-6 bulan kita masih adaptasi makanan karena Diare waktu itu ya? bumbunya Pedas panas ya. tajam banget sih. Tajam. Iya, jadi rempah-rempahnya kan banyak di sana kalau Itu emang kita bener beli. tangan-tangannya. Iya kan? Kita- Iya betul. kita Tadi mencoba. Mami mau nanya, kepengen juga biar viral. Itu gara-gara itu, bukan gara-gara. Kita coba menghindari sih sebenarnya. Oh, Jadi menghindari. kayak makan masakan sendiri Iya. lebih hemat. Itu lebih- daerah lebih- mana itu, Win? Yang terkenal FPP itu Iya. kan. Biasanya tuh gitu-gitu ya. di luar kota luar sih. lah. Oh, di luar kota kota. itu. Dan memang itu terkenal ya. Mereka kayaknya salah satu teknik marketingnya seperti itu. Sepertinya sebenarnya ada sih, sebenarnya ada yang pakai tangan langsung. Ada yang enggak juga ya kan? Kalau di toko-toko atau di mall-mall mereka sebenarnya udah lebih steril. Cuman kalau yang mereka kayak di Ja- asongan segala jajanan macam ya? di Tapi luar harga kota. lebih mahal. Murah. Oh, maksudnya yang Yang di mall? Iya, iya. Di sedikit aja sih, Oh, nggak terlalu jauh? Nggak terlalu jauh. Untuk kurs Street mata- foodnya ekstrim sih. saya nggak rekomen sebenarnya. Lebih baik masak sendiri kalau mau tinggal di India. Pernah nggak coba? Sekali-sekali aja makan Pernah nggak memberian. coba maksudnya masak nasi goreng pakai basmati gitu? Pernah, enak banget. Enak banget? Enak Enak. banget. Oh, Enak. enak. Saya setiap beras saya di rumah karena harga di sana kayak harga di sini beras biasa. Karena di sana mungkin kan padi-padinya petaninya gitu ya, panjang gitu ya modelnya. Iya. Ya, jadi di sana saya nyetok beras itu emang basmati. Jadi tiap hari makan itu. Pernah nggak waktu pas ada keluarga datang Mungkin dari, itu. dari Indonesia kan bang, terus kita bawa beras catu, terus mereka bilang, Campur batu. Ada kutunya lagi. Lainnya. Sedap gitu. sedap nih, sedap nih katanya. Kita impor. Enggak lah, pasti beda ya. Kalau Kak Stella sendiri, makanan yang disukai di Jerman? Kalau di Jerman untuk makanan apa namanya makanan Khasnya, khasnya itu aku suka rolladen namanya. Rolladen. Jadi kayak dia tuh adanya cuma waktu Christmas. Jadi kebetulan Natal. mertua kan Jerman ya. Jadi kalau acara Christmas kita diundang, terus dia buat daging sapi digeprok-geprok gitu, terus di roll, makanya namanya rolladen. Iya. Terus pakai kol merah, kol ungu, kol ungu. Kol ungu itu. Kayaknya pakai jus apel, rasanya manis, tapi apa namanya rind, kok bahasa Jerman sih? Apa namanya? Gak apa-apa, gak Dagingnya tadi rasanya. Jujur aja, nggak apa-apa. Iya. Oh, dagingnya, Ya, dagingnya rasa tadi ayam gitu. enggak, maksudnya Lepaskan dagingnya aja. tadi Iya, lepaskan aja. rasanya gurih. Cuma kita makannya pakai kol yang rasanya manis Itu gitu. pakai nasi nggak makannya? Enggak pakai kentang. Oh, pakai Kentangnya kentang. di puri. Nah, Oh, kalau iya, di sana iya, namanya puri, dijemek-jemek ya. jemek-jemek Jemek-jemek. ya, Di pakai India susu. juga sering gitu ya kan? Iya. Iya. India. Mereka bahan bakunya bahkan banyak pakai kentang juga. Iya, kentang. Tapi nggak pakai tangan. Jadi apa Iya, ya? kita pakai Iya, mesin. iya. Ya, pakai robot ada. Pasti, pasti. Tadi sebenarnya kakak teruskan aja pakai bahasa Jerman tadi. Karena saya mau melihat Wak B terpana. Kalau Edwin yang cakep, Mbak Be terpana. Iya, Terleleh malah. Kalau soal street food di sana lebih mendominasi makanan Turki ya. Karena kan orang Turki Turki. banyak. Oh, iya. Jadi kayak kebab, Coklat. kebab di sana tuh besar-besar, itu segini porsinya. Oh iya? Ya. Dibayar berapa? Selengan. 7.500 gitu. Ya, Itu sampai sini jadi segini. 2.000 kebab. itu mungkin Turkish pizza ya, maaf. Turkish pizza itu dia kayak shawarma, tapi daging beda dia sama shawarma. Kalau ke doner atau kebabnya itu mereka pakai roti yang kayak bukan sandwich sih, kayak roti. Roti biasa, roti yang peta itu. Bukan, dia kayak roti, dibilang roti, Roti bantal, cane. bukan ya. Kalau roti cane itu kan Itu shawarma kayak ya. tebak-tebakan ya? Iya. Dia Jadi kita masuk kuis aja deh. ini, aduh apa ya namanya, aku lupa. Jadi rotinya itu besar segini, kayak roti burger gitu, Iya, tapi roti bentuknya burger, lebih bulat. besar. Terus Di di slice. slice ya. Jadi memang kan Putra, kalau kita lihat kenapa sih orang Indonesia itu lebih imut gitu? Karena makanan kita kan imut-imut. Iya. Kalau di luar kan yang besar-besar dia makanannya. Iya, betul. Jadi kalau Wak B dulu pas jalan-jalan ke Jerman, makanan satu orang untuk orang Jerman bisa 10 kami. Iya, karena mahal ya. Oh, beda ya. Betul. Iya, Baik, dipotong-potong. kalau di Indonesia sendiri ada makanan terkenal kemarin tuh ditemukan oleh anak-anak SMK. Mereka mengkawin silangkan. Nah, ada kol, ada labu, sama terasi. Apa itu? Kolaborasi. Udah serius ya? Udah serius. Iya, nanti bisa itu dijadikan
jadikan menu ya kan, menu berikutnya. Apa nama kafenya? Iya. Oke, Wak Be, kita mungkin mau jeda iklan dulu ya. Kita sambung nanti ke segmen berikutnya. Mana kita, We? Titik kumpul dan go anywhere. Mana kita? Titik kumpul. Masih bersama Wabe, Dika, Iya, Stella, halo. dan Edwin. Aduh, kita tadi sudah cerita-cerita tentang Makanan. makanan. Kalau sekarang kita mau cerita tentang kebudayaan. Kebudayaan. Nah, dari begitu banyak kebudayaan Indonesia, yang paling disenangi sama orang luar itu apa sih, Win? Kan ada tari, ada lagu, Iya. ada pencaksilat Iya. tadi. Mereka kalau melihat kita itu sebenarnya ya tadi dibilang kayak KAB, gemes-gemes. Karena gemes mereka ya. kan sama kita melihat kan kita agak ke Chinese-Chinesean ada. Oriental ya. Iya, oriental ya. Dan kemudian mereka tahu kita ramah gitu kan. Nah, Oh, itu dan ciri khas- ADNA ciri itulah khas yang kita kita, di sana. iya, itulah yang kayak sosialisasi kita. Karena bahkan orang India di sana pun sesama lokal pun mereka kurang ramah juga Kurang sesama. dekat ya? Iya, kurang dekat. Jadi culture mereka itu sendiri gimana? Kalau kita kan Indonesia itu ramah, kalau di sana kurang ramah malahan. Sebenarnya kalau bilang kurang ramah, mereka tetap secara individualismenya ada begitu. Jadi gue lulu juga karena mereka kan survive hidupnya dari populasi mereka yang 1,6 miliar itu kan compete-nya tinggi banget ya bersaingnya. Ya, Jadi mereka kompetisinya. dari segi belajar pun mereka masing-masing di perpustakaan masing-masing. Memang punya mereka nanti teman discuss gitu. Oh, mereka kan. nggak ada kerja sama tim gitu? Ada juga. discuss masing-masing. Tapi di sana mungkin kalau bisa dibilang dari segi agama bahkan tetap punya bisa dibilang Sekte atau bukan kalau bisa dibilang bahasanya seperti kasta juga. Oh ya, jelas, jelas. Itu kan orang Hindu, ternyata orang agama di sana, Muslimnya di sana pun mereka Pakai punya. kasta juga? Iya. Kasta Brahmana. Jadi seperti Sah, Ya. Ahmad Sah, pakai Sah nama belakang Khan. Nah Khan itu dia di bawahnya Sah sebenarnya, tapi tetap di ibarat Sah yang kalau- paling tinggi ya? Iya, Sah paling tinggi. Saya pernah Karena- juga itu diwawancarai kan, kalau nggak pakai sah namanya nggak sah kan? Irwansa, Iya. Putrasa, Sah. iya ya. Paling kami lebih memperkenalkan diri negara kita lah secara geografis. Karena banyak teman-teman kita Indonesia nggak kenal, tapi Bali mereka tahu. Nah. Mereka nggak tahu. Oh Bali is the country katanya. No, Iya it's kan? including gue bilang kayak itu justru di dalamnya Di Indonesia, gitu. benar. Jadi itulah yang kami coba promosikan Iya. seperti tempat wisatanya. Oh, mereka kenal Bali ya? Ya kalau Medan apa yang mau dipromosikan? Di kampus. Bukit Lawang ya mungkin ya. Danau Toba ya. Ya, oh Danau Toba yang terkenal. Ya, mereka senang juga ke situ kan? Nah, kalau kita cerita tentang Sumatera Utara ini kan Dika banyak sekali cerita-cerita legenda gitu yang terkenal. Kalau di luar ada juga nggak mereka meng-create satu cerita untuk menjadikan salah satu tempat wisata gitu? Kalau dari segi tempat wisata kembali lagi karena kita yang harus mempromosikan, mereka misalnya melihat itu tertarik dan senang, berarti tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka kalau mereka bisa berwisata di tempat negara kita gitu kan, seperti di Sumatera Utara. Begitu kita tunjukkan, oh ini loh Danau Toba, begitu, wow gitu kan, there is no, nggak ada di negara kita nih gitu, Danau Toba sebesar ini gitu kan. Sebesar itu danaunya ya. This is Wak B. Gitu. Di negara kita nggak ada kan? Enggak, kalau Wabe kan cerita itu kalau bawa teman-teman ke Danau Toba ada legenda Danau Toba Ada. yang mungkin saya ceritakan. Dibuat-buat. Iya. Terus Batu ada gantung. batu gantung, terus Iya, kita itu. cerita batu gantung. Betul. Nah itu kan kalau kayaknya India ada ya Taj Mahal kan kenapa Iya, Taj bisa Mahal. terbangun Taj Mahal gitu. Berarti sama aja ya Win. Sama aja. Favorit dari orang-orang luar negeri sendiri untuk culture-nya Indonesia itu apa? Culture-nya Indonesia makanan juga sih ujung-ujungnya. Iya, jadi ketika kita open house, misalnya Lebaran sesama Muslim di sana, kita teman Tetap India ditanya kita invite kan, kita undang open house, kita makan-makan. Bahkan di sana tiap semester atau tiap tahun gitu ada festival street food setiap negara. Nah, jadi semua gabung tuh kan setiap negara, Kumpul ya. kita open buka booth kan, Iya. ya. Jadi kita buat sate Madura yang kuah kacang, Iya. nasi goreng. Nah mereka
kenal nasi goreng di sana. Bahkan ada orang India yang buka usaha nama fried rice-nya, mereka bilang fried rice, dibuatnya nasi goreng. Karena dia tertarik sama senang atau suka sama nasi goreng. Nasi gorengnya Pasti Indonesia. porsinya beda ya, Iya, banyak lah lebih pasti. besar. Iya, bumbunya mungkin ya. 5 kilo nasi. Satu piring. 5 kilo berapa orang ya? Banyak, bahkan mereka makan rame-rame. Iya. Jadi memang apa ya, seru sekali ternyata memperkenalkan kebudayaan baik dari makanan, kemudian tarian, nyanyian gitu di luar sana. Dan itu pastinya ada tantangan nih. Tantangannya kira-kira apa, Stella? Tantangannya ya. Nah, misalnya banyak mereka tuh kesulitan untuk memahami kita punya gitu ya kan. Memperkenalkan bahasa daerah ya tantangan buat. Karena kan banyak teman-teman juga yang memperkenalkan bukan hanya secara garis besar culture kita. Kita kan banyak island, kita banyak pulau, banyak bahasa. Sementara mentok bahasa daerah Stella juga enggak. Asal dari mana, Kakak? Dari Medan, Suku cuma bahasa Medan. sukunya Jawa Melayu, tapi tidak menguasai bahasa. Jadi kalau misalnya lagi nonton YouTube nih, ada YouTuber dari luar pergi ke Toba misalnya, mereka bahasa Batak, itu nanti kadang keluarga atau suami atau temen nanya ini artinya apa gitu. Kita nggak bisa jawab. Itu sih tantangannya. Bahasa, menjelaskan bahasanya kok bisa banyak Dan gitu. itulah kekayaan Indonesia. Bisa banyak bahasanya Iya, ya. banyak. Mereka nggak lihat misalnya gini kan, wah di mana-mana ada tentara ya katanya gitu kan. Ada loreng-loreng di mana-mana. Kadang mereka juga bilang sih, itu kan negaramu, kenapa kamu nggak bisa bahasanya? Oh nggak bisa, karena banyak. Terlalu banyak. Terlalu ya, banyak, iya. Batak aja banyak lagi nanti ada pak-pak ya kan. Nah, itulah kayaknya kita dari apa ya, suku, bangsa, agama, bahasa, kan beragam Indonesia. Tetapi tetap harus Bhinneka Tunggal Ika. Tapi satu, pemersatu Indonesia itu sambel. Oh, sambal. Iya, karena yang dipukul-pukul itu ya. Simbal itu. Ini kan makin lucu. Karena setiap ada acara, baik itu dari Bali, Jawa, Tetap ada Sumatera, sambelnya. Tetap sambal. pasti makanan mungkin nggak ada sambel. Dan pasti mereka bilang kenapa sih Indonesia harus makan sambel gitu. Pedas gitu ya. Memang Itu kalau orang pemersatu itu kita. nggak makan sambal? Enggak. Mereka Saus ya? Saus juga enggak. Saus tuh mereka makannya lebih ke saus krim, cheese cream, Iya, gitu. iya. Enggak kayak kalau pikiran kita saus itu kayak Iya. Cabai Pedas sama cabai, gitu. tomat, itu merah-merah gitu ya. Iya. Ya gitu. Iya. Saya pikir tadi kan, Mayones. bukan ini enggak, mereka nggak makan sebenarnya. Aduh, kita langsung aja minta nih Kak Edwin closing statementnya nih untuk teman-teman kita, karena memang kan banyak nih Win sekarang yang kabur aja dulu gitu Iya. kan, kerja di luar gajinya lebih Motivasinya besar, lah Win, ya kan, kepada fasilitasnya lebih generasi oke. Sumatera Utara ini ya kan. Ya Silakan. coba kasihkan dulu nasihat, Sini, Win. nasihat manja gitu. Baik, jadi kalau saya pribadi sih saya lebih ke mengingat ayat Quran yang disampaikan bahwasanya kita bertebarlah di muka bumi ini. Maka kita akan menikmatin setiap rezeki atau nikmat yang Allah berikan yang bertebaran di muka bumi ini. Jadi itulah yang paling saya ingat kalau kita selagi bisa diberi kesempatan untuk bertebaran di muka bumi ini, bertebarlah di muka bumi ini terlebih dahulu. Dan memaksimalkan potensi atau kesempatan yang bisa dilakukan, yaitu seperti pendidikan mungkin, Betul, belajar dari ya. karir kerja, dan lain-lain yang bisa kita misalnya berkontribusi untuk Indonesia tentunya begitu. Pernah rasa rindu nggak? Win? Kalau bisa lagi di sana rindu. Dulu pulang. 4 tahun di India nggak pulang-pulang, itu rindunya banget sih. Rindu banget. Malah Ibang Toyib berarti dia pulang. Iya, 3 tahun kali ya, nggak ini 4 kali. 4 kali. Karena COVID itu mungkin ya. Waktu itu belum, enggak. Waktu itu 2013 sampai 17 belum. karena saya pikir kalau saya pulang ke Indonesia itu satu lebih ke expense flight tiket pesawat segala macam. Jadi dari libur kuliah itu saya memaksimalkan paling dari sisi side hustle saya saja. Mungkin saya bisa lebih ke lebih aktif ke kegiatan di kedutaan besar mungkin liburan saya atau tour guide, hal-hal yang bisa Cari duit lah ya, Win. Iya, cari duit lah intinya. Mahasiswa tidak jauh-jauh dari itu. Kita buat tempe juga. Kita mempromosikan juga sih makanan itu.
Kita buat tempe di sana, kita jual di sana, kita tawarin ke teman-teman Ada India. nggak komunitas Edwin tuh yang memang bergelut di dunia seni pertunjukan? Jadi mereka Ada. memang khusus memperkenalkan pertunjukan. kayak gamelan, apa segala macam dan lain-lain. Ketika kita ada, jadi di Kedutaan Besar RI kan di New Delhi Iya. itu setiap tahun ada program Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Mungkin setiap embassy di berbagai negara ada. Jadi setiap event tahunan itu kita semuanya kontribusi dari mahasiswanya, dari orang kedutaannya, staf ahlinya buat event seperti menari, makanan dan lain-lain. Oke, kita minta dulu closing statement dari Kak Iya. Stella. Stella, ayo Makasih Stella. banyak. Silakan. Kalau dari aku, tadi kan secara akademis ya. Ya, iya. Menurut Stella sih, sejauh manapun kamu melangkah, selama apapun kamu berada di luar negeri, percayalah, paling nyaman tuh di kampung halaman sendiri. Ya. Iya. Seperti itu ya. Itu yang aku rasakan. Iya, iya. Walaupun kita tinggal di sana, tetap Iya. itu negara orang ya, Iya, bukan negara kita sendiri. Walaupun ada suami, Tetap Stel. rindu. Iya Rindu, benar. tetap rindu. Iya. Iya, suami aja juga berpikir kalau nanti pensiun, yuk kita nikmatin di Indonesia. Wih, oh jadi malah dia lebih suka Iya, pensiun di karena kan Indonesia. kita banyak pulau, Masa tua. banyak pulau yang Banyak belum bisa pernah didatangi. Masa tua didatangin. saya juga maunya di Indonesia. Oh gitu, bukan malah di luar Masa negeri. tua. Karena masa ya, tua. tetap kembali mengingat kita kampung halaman itu kan. Oh, itulah yang membuat kita makin bangga, Dika. Ternyata walaupun sahabat-sahabat kita ini sudah berada di luar, berkarir di luar, menikah dengan orang luar, tapi tetap tanah air dijunjung nomor satu. Luar biasa ya. Wah. Tidak terasa, 1 jam sudah bersama Wak B. Sampai jumpa minggu depan. Di mana kita? Titik kumpul. Dadah. Terima kasih.